sehat Bu Nurdi. Apa kabar? Baik, sehat. Iya, kembali kita bertemu ya dalam proses coaching di hari ini, di mana kita akan menyelesaikan salah satu kasus yang dihadapi oleh Ibu Rusmin. Saya perkenalkan, sebagai coachnya adalah Ibu Lukinar dan coachingnya adalah Ibu Rusmin. Nah, kasus yang kita hadapi, yang kita pecahkan saat ini adalah seorang Ibu Rusmin, seorang guru kelas 5 di sekolah beliau mempunyai masalah tentang kurang antusiasnya murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas juga hanya 50% dari jumlah murid yang ada di dalam kelas tersebut. Rusmin berdiskusi tentang solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapinya kepada coach, yaitu Ibu Lukinar. Baik, sebelum kita mulai sesi coaching, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Lukinar sebagai coach, kompetensi apa yang Ibu miliki dan ingin Ibu kembangkan di dalam kasus ini? Ya, terima kasih Ibu Nurdi sebagai pengamat pada praktik coaching hari ini. Tentunya kalau kompetensi Bu, saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik, yang aktif dulu. Dan tentunya dalam kegiatan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kesadaran penuh bersama dengan Ibu Rusmin hari ini. Oke, tentu sudah ada tolak ukur ya yang ingin diraih, yang ingin dicapai oleh coach. Betul Bu, yang pasti tolak ukurnya ya kita, saya sebagai coach akan mampu menggali kemampuannya Ibu Rusmin juga, memberikan solusi ya Bu ya. Oke. Baik. Untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai proses coaching. Lukinar, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Iya, baik Bu Rusmin. Sepertinya Ibu serius sekali ya hari ini ya. Ada apa Bu? Apa yang mau Ibu ceritakan Bu Rus? Begini Bu Kinar, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu juga, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Oh, iya ya Bu ya, nggak antusias tadi sama hanya 50%. Berarti berapa itu siswa Ibu, Bu? 40 Bu, jadi hanya 20 saja, 20 murid saja Bu yang ngumpul tugas. 20 itu lumayan banyak ya Bu ya. Bu. Jadi menurut Bu Rusmin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan saya dapat mengambil solusi dari obrolan kita ini dengan bantuan Bu Lukinar. Ya, pastinya supaya anak-anak lebih antusias lagi ya Bu ya. Iya Bu, jadi mereka antusias ketika saya memberikan pembelajaran. Gitu Bu. Iya Bu. Saya juga mau bertanya ini sama Bu Rusmin. Menurut Ibu, hal apa emang yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Berarti ngantuk atau apa ini Bu? Itulah Bu Kinar. Kalau memang saya refleksi kembali, memang murid-murid tidak antusias itu. Yang pertama adalah pembelajaran yang saya berikan sepertinya membosankan ya Bu. Saya itu terlalu monoton, terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat, aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Mungkin karena itu kali ya, Bu ya. Oh, gitu ya Bu ya. Tadi Bu memang hanya ngomong aja berarti ya, kayak ceramah gitu ya Bu ya, Bu. Terus? Iya, sekali-sekali aja, Bu.
Iya, iya, iya. Jadi kira-kira Bu, apa saja yang menurut Ibu lah dulu membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Bu? Kira-kira menurut Ibu ada enggak? Menurut saya itu ya murid-murid saya itu pastilah mungkin ya menginginkan Iya, iya. pembelajaran asik Iya, ya iya. Bu, agar Menurut tidak Ibu apa Bu? bosan ya Bu ya. Iya. Kemudian mereka tidak jenuh mendengar saya melulu kali ya Bu, setiap hari Iya. suara saya yang didengar ya Bu. Iya, iya. Heeh. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang bisa membuat mereka asik dalam belajar? Iya, menurut saya sih Bu, harus pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya, karena saya lebih dominan. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada guru. Hmm. Kemudian sehingga membuat mereka itu menjadi bosan dan saya tidak pernah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, Iya, dan iya. ice breaking saya nggak pernah lakukan, ataupun belajar dengan cara games. Mungkin Iya, iya. sekali aja ya Bu dalam beberapa bulan gitu Bu. Oh, jadi menurut Ibu kira-kira anak-anak itu pembelajaran seperti apa atau metode apa kira-kira yang bisa Ibu berikan supaya mereka lebih antusias Ibu? Ya mungkin metodenya diganti ya Bu dengan metode dari ceramah tadi, ya mungkin metode games ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang interaktif Bu, menonton video, kemudian Iya. mungkin harus diajak kali ya Bu, sekali-sekali mereka belajar keluar ruangan ya Bu ya. Jadi nggak Iya. monoton di kelas terus ya Bu. Iya, iya. Saya sependapat loh dengan Ibu Rusmin. Benar itu Bu. Memang Hmm. sekali-sekali memang kita harus bawa ke luar ruangan, apalagi dalam Iya, zaman sekarang ini. Jadi lalu menurut Ibu lah dulu, menurut pendapat Ibu tadi, uh, soal pengumpulan tugas tadi, Bu bilang tadi saya ingat tadi pertama kali kita ngobrol 50% tadi Bu bilangnya. Ah, penyebabnya ini apa ini Bu? Sehingga sampai hampir 20 orang mereka tidak antusias juga dalam mengumpulkan tugas Ibu. itulah Bu. Ya mungkin karena saya memberikan tugasnya itu terlalu banyak ya Bu. Namanya juga ya Bu, kita kadang-kadang untuk mengejar target kurikulum ya Bu ya. Iya, iya. Sehingga kita lakukan seperti itu ternyata salah ya Bu ya. Dan yang saya lakukan itu memberikan penugasan untuk keterampilan sekaligus Bu. Jadi mungkin mereka Oh, bingung ya Bu mengerjakan yang iya, mana iya. dulu. Kemudian sumber belajar yang saya berikan juga kepada anak itu tidak bervariasi Bu. Sumber belajarnya dari Oh, berarti buku sumber teks. belajarnya tadi hanya buku, yang Ibu bilang tadi hanya buku berarti? Iya Bu, karena saya pikir ya Bu mengenai anak-anak ini ya Bu, tidak terpikir oleh saya ya Bu. Iya, iya, iya. Nah, jadi menurut Ibu ada sebenarnya sumber belajar lain selain dari buku teks? Iya Bu, saya memang tahu ada sumber itu Bu, cuma saya tidak lakukan ya Bu. Padahal Iya, iya, kita ya iya. Bu, saya tahu kayak video pembelajaran ya Bu, banyak Iya, waktu daring iya, dulu kita banyak kita lakukan ya Bu. iya, iya. Kemudian apalagi yang ngetren sekarang ya Bu, TikTok ya Bu ya. Setuju Bu, TikTok Um, ya Bu. Kira-kira apa lagi iya. Bu? Kemudian bisa dengan Instagram, Iya, iya. kemudian bisa dengan belajar sambil bermain kali ya Bu ya, agar Betul Bu mereka Rus. asik itu, Iya. interaktif gitu ya Bu, tidak bengong-bengong ya Bu ya. Betul loh, Bu Rusmin pintar kali sebenarnya ya Bu ya. Saya yakin sekali Bu, bila Ibu bisa menggunakan tadi yang Ibu sebutkan tadi, saya yakin itu murid-murid Ibu itu yang 40 orang itu bisa antusias itu Bu dalam belajar itu Bu. Apalagi dalam zaman saat ini kan Bu, yang TikTok tadi, itu keren kali itu Ibu. Benar, ya, Gitu itu ya sangat Bu. benar. Iya, iya. Jadi sekarang Bu Rusmin, kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Nah, saya mungkin harus mengubah
desain rancangan pembelajaran saya ya Bu, RPP saya ya Bu. Selama ini RPP. RPP-nya copy paste ya Bu, tidak ada aksi dari Iya, saya iya. ya Bu. Jadi Iya. begitulah ya Bu. Saya akan memulai dari diri saya ya Bu. Saya akan Oke. merancang RPP, kemudian menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Ya, Iya, biar iya. anak itu semangat lah Bu nonton video, Iya, betul, lalu Bu. kemudian ya, YouTube, TikTok, dan juga bermain game saat belajar. Kayaknya Tentang asik itu ya tugasnya Bu. itu, Bu? Tentang tugasnya tadi, Bu? Oh, kalau Kira-kira mengenai apa rencananya? tugasnya ya Bu, saya akan memberikan tugasnya itu tidak sekaligus Bu. Jadi Iya, ada iya, Bu. kalanya gitu Bu. Jadi berkala, secara berkala ya Iya, iya. Bu. Jadi tidak Berdiferensiasi sekaligus. ya, Bu, ya? Iya. Iya, tugasnya itu saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat anak itu, Bu. Sehingga Betul, mereka setuju. senang, Bu, untuk mengerjakannya. Iya. Kadang Sudah kayak kita terpikir, Bu. memberikan membuat puisi ya, Bu, kadang-kadang kita ya, sekali maju Ayo, ke Bu. depan dia ucapkan puisi. Nah, Padahal apalagi sebenarnya bisa daerah Melayu ya, Bu. Kayaknya nih, dia terpikir nih, Bu. Nengok wajah Ibu ya, Bu. Saya terpikir nih, orang Melayu berpantun, Bu. iya, iya, Kayaknya ya. setuju. Iya, tadi kok setelah melihat wajah Ibu, kok muncul ya, Bu, ya? Ide-ide itu ya, Bu. Ih, serius lah, Bu. Iya loh, Bu. Tadi saya udah pernah kali loh, Bu. Iya, 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 iya. Iyalah, Bu. Sebenarnya rencana Ibu sudah baik loh, Ibu. Mudah-mudahan berhasil loh, Bu Rusmin. Iya, Ya, Bu. itu harapan kita, Ibu. Jadi saya akan bertanya juga kepada Ibu, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Rencana Ibu tadi sudah ada di atas, sudah banyak tadi ya. Kira-kira komitmen Ibu apa, Ibu? Iya, Bu. Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang asik, menggunakan sumber belajar yang bervariasi untuk mengeksplorasi materi, sehingga Iya, iya, murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan iya, saya iya, akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Ya, Bu ya. oh, Dan sudah untuk bagus. pemilihan sumber belajarnya, Bu, saya nggak paksa-paksa lagi, Bu. Saya akan memberikan kepada mereka memilih sendiri, Bu, mana yang mereka suka ya, Bu. Bagus sekali loh Bu Rusmin, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat ya tadi ya. Jadi saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan ya Bu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ibu juga sekali-sekali boleh memvideokan anak-anaknya lagi belajar seperti itu ya Bu ya. Ya, Iya. jadi udah gimana perasaannya Bu? Sudah agak enak? Aduh Bu, sudah lega Bu. Terima kasih banyak Bu Lukinar atas waktunya untuk sharing. Dari tadi saya sudah bingung Bu. Siapalah temanku untuk berbicara agar dapat Iya, menyelesaikan masalahku ini. Sebenarnya Bu, terpikir iya, di pikiran. Tetapi kalau tidak ada teman curhat ya Bu, yang betul. mendukung kita, mungkin sulit ya Bu. Tapi kalau ada seperti Bu Lukinar yang mendukung saya, ya, aduh, terima kasih banyak ya Bu Iya, Lukinar. ya Bu Rusmin, semoga sukses ya, semoga berhasil Bu. Amin. Mudah-mudahan anak saya selalu merindukan saya ya Bu di dalam kelas. Amin, amin, amin. Oke, proses coachingnya sudah selesai, sudah terlaksana dengan baik, dan menurut pengamatan saya sudah bagus, sudah terjadi interaksi yang cukup bagus dengan menggali potensi coach dengan pertanyaan coach yang sangat mendukung ya. Nah, menurut saya juga ketersamaan tujuan yang ingin diraih juga sudah nampak. Alur cerita juga sudah ada di dalam. Dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, semangat untuk kita Terima kasih semua. Kak. Tepuk tangan. Sayur, sayur.